Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Put, maaf banget ini. Aku lagi butuh bantuanmu, Put. Aku lagi di posisi yang benar-benar terdesak ini, Put. Emangnya kamu lagi butuh bantuan apa, Mai? Aku butuh pinjaman uang, Put. Sekitar 5 juta. Nah, terus, Ibu bisa bantu apa ke saya? Dengar ya, Mai. Kadang hidup itu memang kejam. Kalau kamu udah mentok gak punya jalan keluar, tenang, ada cara yang lain. Kamu pernah dengar tentang Gunung Kawi? Gunung Kawi? Saya mohon Pak Darto, beri saya waktu. Saya janji akan cicil semampu saya. Tolong jangan ambil rumah ini. Kalau kami diusir, kami mau tinggal di mana, Pak? Ya sudah, 1 bulan lagi. Itu batas akhirnya. Kalau sampai tanggal itu kamu belum bayar separuhnya, rumah ini saya proses untuk disita. Kamu mengerti? Iya Pak, mengerti. Saya akan usahakan untuk bayar hutangnya. Tapi tolong, jangan usir keluarga saya, Pak. Saya sudah terlalu sering dengar janji-janji orang yang susah bayar hutangnya. Tapi saya kasih kamu kesempatan terakhir, 1 bulan. Lewat dari itu, kamu tanggung sendiri akibatnya. Iya Pak, terima kasih sudah ngasih waktu saya. Saya nggak akan sia-siain, Pak. Bu Evi, Maya, ya ampun, kamu dari mana? Kok kelihatan lesu banget? saya habis pulang kerja, Bu. Soalnya kerjanya shift malam. Lah, Bu Evi sendiri habis dari mana? Habis belanja dari pasar, Mai. Mau masak buat anak-anak nih di rumah. Kamu kok wajahnya pucat gitu, Mai? Kamu sakit? Enggak, Bu. Cuma kecapean aja. Oh iya, Bu. Saya mau minta tolong sama Bu Evi. Mau minta tolong apa, Mai? Saya mau titip anak saya sama ibu saya juga, Bu. Hah? Nitip? Maksud kamu gimana, Mai? Emang kamu mau kemana? Saya capek, Bu. Hidup saya berantakan. Utang numpuk, suami kabur, kerjaan gak jelas. Saya cuma mau mereka aman dan hidup layak, Bu. Tolong titipin anak saya ke panti asuhan dan ibu saya ke panti jompo, Bu. Saya mau pergi jauh dan mati aja, Bu. Astaga, Mai. Kamu sadar nggak apa yang kamu ucapin barusan? Mati itu bukan solusi. Kamu masih muda, masih bisa bangkit. Masa kamu mau nyerah gitu aja? Saya udah coba untuk kuat, Bu. Tapi setiap hari seperti neraka. Banyak orang bilang, saya itu orang tua yang gak berguna. Saya cuma beban. Lah justru itu kamu harus bertahan, Mai. Kalau kamu mati, orang-orang yang benci kamu bakalan seneng. Mereka bakal tertawa di atas penderitaanmu. Masa kamu mau hal itu terjadi? Ya nggak mau lah, Bu. Nah terus, Ibu bisa bantu apa ke saya? Dengar ya, Mai. Kadang hidup itu memang kejam. Kalau kamu udah mentok gak punya jalan keluar, tenang, ada cara yang lain. Apa itu, Bu? Kamu pernah dengar tentang Gunung Kawi? Gunung Kawi? Iya, Bu, pernah dengar. Yang tempat pesugihan itu kan? Iya, banyak orang yang sudah ke sana untuk cari jalan pintas. Tapi ini bukan keputusan yang ringan. Ada syarat dan ada harga yang harus dibayar. Tapi kalau memang benar-benar kamu udah mentok, ini bisa jadi jalan terakhir. Emang Bu Evi tahu caranya? Ya tahu, tapi semuanya tergantung niat dan seberapa jauh kamu mau melangkah. Saya cuma kasih pilihan aja, Mai. Tapi sebelum itu, kamu pikir baik-baik. Jelas, ini ada resikonya yang harus kamu tanggung. Nggak apa-apa deh, Bu. Saya mau melakukannya. Apapun itu resikonya, Bu. Beneran, kamu mau melakukannya? Iya, Bu. Saya udah nggak punya pilihan lain. Saya pengen hidup saya berubah, Bu. Ya sudah, kalau memang kamu beneran mau, saya akan antar kamu ke Gunung Kawi. Tapi sebelum itu, kamu siapin dana sekitar 5 juta untuk biaya transportasi sama biaya persyaratan lainnya. Waduh, untuk sekarang saya belum ada dana segitu, Bu. Tapi nanti saya usahain dulu, Bu, cari pinjaman. Nggak apa-apa, Mai. Nanti kalau udah ada uangnya, temuin saya lagi di rumah, Mai. Iya, Bu. Put, maaf banget ini. Aku lagi butuh bantuanmu, Put. Aku lagi di posisi yang benar-benar terdesak ini, Put. Emangnya kamu lagi butuh bantuan apa, Mai? Aku butuh pinjaman uang, Put. Sekitar 5 juta. Aku tahu ini gede banget, tapi aku benar-benar nggak ada pilihan lain, Put. 5 juta. Ya ampun, buat apa emangnya, Mai? Ada masalah apa? Ini, Put. Sebenarnya uang itu buat berobat ibuku, Put. Kemarin dia jatuh dari kamar mandi, dan sekarang kondisinya makin parah. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi aku nggak punya cukup uang, Put. Aku udah cari pinjaman kemana-mana, tapi belum dapat juga. Aduh, Mai. Aku ikut sedih dengernya. Tapi jujur, aku nggak punya uang sebanyak itu sekarang. Gajiku juga baru kepake buat bayar cicilan. Iya, aku ngerti kok, Put.
Maaf ya, udah bikin kamu kepikiran. Aku juga bingung harus ke siapa lagi. Aku cuma kepikiran kamu, karena kita udah temenan lama. Aku butuh banget sekarang. Gini deh, aku cuma bisa bantu 400.000 aja, Mai. Itu pun hasil aku ngumpulin dari sisa uang tabungan daruratku. Nggak banyak sih, tapi semoga bisa bantu dikit ya, Mai. Makasih banget, Put. Aku ngerti kok kamu juga pasti lagi butuh. Tapi ini sudah membantu banget, Put. Aku bakal coba cari pinjaman dari teman-teman yang lain juga, Put. Ya, barangkali mereka bisa bantu juga. Iya, Mai. Coba aja tanya ke mereka. Siapa tahu ada yang bisa bantu lebih. Aku doain semoga ibumu cepat sembuh ya, Mai. Amin. Makasih banyak ya, Put. Maaf banget udah ngerepotin. Kalau nanti aku ada rezeki, aku pasti balikin uangmu, Put. Iya, nggak apa-apa, Mai. Yang penting kamu kuat dulu. Semoga semuanya cepat selesai. Setelah mendapatkan pinjaman uang dari beberapa temannya, keesokan harinya Maya berpamitan ke ibunya. Bu, Maya mau ngomong sebentar, Bu. Ada hal penting yang mau Maya sampaikan, Bu. Oh iya, Mai. Mau ngomong masalah apa? Kok kelihatannya serius begitu? Maya mau keluar kota, Bu. Mungkin 2-3 hari. Loh, mau kemana, Mai? Kok mendadak banget? Ada urusan apa keluar kota? Ke Malang, Bu. Ada panggilan interview kerja dari perusahaan yang Maya lamar bulan lalu. Tiba-tiba banget mereka telepon dan minta Maya datang langsung. Ya Allah, Alhamdulillah. Tapi kok gak pernah cerita sebelumnya kalau ngelamar kerja di Malang? Iya, Bu. Maya nggak mau aja bikin Ibu terlalu berharap. Takutnya nggak lolos juga nanti. Tapi ini kayaknya peluang bagus sih, Bu. Emang kamu ngelamar kerja di bagian apa, Mai? Ngelamar kerja di bagian administrasi, Bu. Di perusahaan properti. Ya Allah, Ibu seneng banget dengarnya. Tapi kamu pergi sendirian ke Malang, gak ada temannya? Maya nggak sendirian kok, Bu. Maya pergi sama Bu Evi. Bu Evi, tetangga kita yang tinggal di kompleks sebelah itu maksudnya? Iya, Bu. Emang mau ngapain Bu Evi ikut pergi ke Malang? Katanya sih, dia juga ada urusan, Bu, di Malang. Tapi nggak tahu urusan apa. Mungkin urusan keluarganya. Jadi sekalian bareng, biar ada temannya di perjalanan. Oh gitu. Nah terus kerjaan kamu di sini gimana? Kalau masalah itu, Maya udah izin tuh sama atasan. Lagian kerjaan Maya yang sekarang kan hitungannya freelance. Jadi waktunya bisa fleksibel. Oh ya udah, tapi kamu hati-hati ya Mai. Ibu agak khawatir kamu bepergian jauh. Apalagi kamu baru pertama kali kan pergi ke Malang. Iya, Bu, Maya ngerti. Ibu nggak usah khawatir. Maya bisa jaga diri kok. Lagian Maya kan juga nggak sendirian ke Malang. Ya pokoknya doain Maya aja, Bu. Semoga Maya selamat sampai tujuan dan diterima kerja di sana. Iya Mai, Ibu akan selalu doain kamu yang terbaik. Hati-hati di jalan pokoknya. Jangan lupa sholat dan jaga diri baik-baik. Maaf, Bu, aku belum bisa cerita yang sebenarnya. Aku juga nggak yakin ini keputusan yang benar. Tapi aku terlanjur ikut Bu Evi. Katanya ini satu-satunya jalan biar hidup kita berubah. Setelah berpamitan, Maya mampir ke rumah Bu Evi untuk persiapan berangkat ke Gunung Kawi. Maya, kamu sudah pamitan kan sama ibumu? Sudah, Bu. Tadi sebelum pergi ke sini, aku pamitan dulu. Tapi aku bilangnya mau interview kerja di Malang. Jadi kamu nggak bilang yang sebenarnya sama ibumu? Saya nggak berani, Bu. Kalau sampai beliau tahu saya mau berangkat ke Gunung Kawi, pasti beliau nggak bakal ngizinin. Lagi pula, saya juga nggak mau bikin beliau khawatir. Saya paham, Mai. Tapi kamu harus siap dengan konsekuensinya, termasuk satu hal ini. Apa itu, Bu? Nanti di sana, saya nggak bisa nemenin kamu terus sampai ritual selesai. Jadi, saya hanya bisa mengantarkan kamu sampai rumah Punten. Setelah itu, kamu harus jalani semuanya sendiri. Loh, kok gitu, Bu? Saya kira Bu Evi bakal tetap di sana, nemenin saya sampai selesai. Saya nggak ngerti apa-apa, Bu. Jangan tinggalin saya sendirian. Nggak bisa, Mai. Memang gitu aturannya. Dalam ritual pesugihan yang kamu pilih, harus ada momen kamu benar-benar sendiri. Tidak boleh ada siapapun yang menemani. Bahkan saya pun tidak boleh deket-deket setelah kamu masuk ke area utama ritual. Tapi, saya belum pernah mengalami hal kayak gini, Bu. Mending Bu Evi menginap aja di tempat lain, kayak hotel atau penginapan. Yang penting jangan pulang langsung, tungguin saya. Tetap nggak bisa, Mai. Ibu harus pulang setelah nganterin kamu. Tapi, saya takut, Bu, kalau sendirian. Justru rasa takut itu bagian dari ujian, Mai. Kalau kamu diliputi rasa ragu, ritualnya bisa gagal. Oh gitu, tapi kenapa saya harus sendirian, Bu? Ya, karena pesugihan itu perjanjian antara kamu dan mereka. Tidak boleh ada perantara saat kamu menawarkan diri. Keberhasilanmu justru tergantung pada dirimu sendiri, Mai. Kamu harus punya tekad yang kuat dan ingat tujuanmu awal datang ke sana.
Di hari itu, Maya dan Bu Evi berangkat menuju kota Malang dengan menaiki bis antar provinsi. Setelah melewati perjalanan sehari semalam, mereka pun akhirnya sampai di terminal Malang. Dan singkat cerita, Maya dan Bu Evi sampai di tempat kuncen. Apa tujuan kalian datang kemari? Ini Pak, teman saya, namanya Maya. Dia ingin mencari jalan keluar agar nasib hidupnya berubah Pak. Yang dikatakan Bu Evi benar, Pak. Saya memang datang kemari dengan harapan bisa merubah nasib hidup saya, Pak. Selama ini, saya terus-terusan mengalami kesulitan ekonomi. Usaha gagal terus, cari kerjaan susah. Mau makan saja harus hutang-hutang, Pak. Saya ingin kaya, Pak, dan hidup sejahtera. Apa saya bisa ikut pesugihan di Gunung Kawi? Kamu bukan orang pertama yang datang dengan niat seperti itu. Tapi ingat, semua ada harga dan resikonya. Pesugihan bukan sekedar minta kekayaan, tapi ada perjanjian dengan alam gaib. Kamu siap lahir batin? Saya siap, Pak. Asal hidup saya tidak seperti ini terus. Baiklah, dengarkan baik-baik. Untuk bisa menjalani pesugihan Gunung Kawi, kamu harus memenuhi beberapa syarat. Apa aja, Pak, syaratnya? Pertama, kamu harus menyiapkan kembang 7 rupa, kemenyan, kelapa muda, dan minyak jin. Semua itu akan digunakan dalam ritual pemanggilan dan persembahan. Kedua, kamu harus melakukan ritual berendam di kolam suci yang berada di tengah hutan Gunung Kawi, tepat pukul 12 malam. Berendam malam-malam, Pak, di tengah hutan. Benar, itu baru step awalnya. Masih ada ritual lainnya yang harus kamu jalanin. Tapi kalau kamu di step awal saja sudah gagal, maka kamu nggak perlu lagi melakukan ritual berikutnya. Jadi, step awal ini adalah kunci dari keberhasilan kamu dalam melakukan pesugihan. Gimana? Apa kamu yakin mau melakukannya? Saya yakin, Pak, dan saya sudah siap apapun resikonya. Baik, kalau begitu, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, yaitu masalah biaya yang harus kamu keluarkan untuk membeli bahan-bahan sesajen. Kira-kira berapa ya, Pak, biayanya? Biaya untuk semuanya sekitar 4 juta rupiah. 4 juta. Oke, Pak, saya sudah siapkan kok uangnya. Terus, kapan ritualnya akan dimulai? Ya, kalau kamu ada uangnya hari ini, nanti malam juga bisa. Setelah semua persiapannya udah lengkap, kita akan berangkat masuk ke hutan sekitar jam 11 malam.